Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4406, 4407, 4408. Semuanya, kami hanya lewat dan tidak punya maksud untuk melakukan apapun. Tianxia tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi kekuatan lain, bagaimanapun juga, Master Sekte telah memberitahunya. Jika kultivator iblis itu tidak mengambil tindakan, para kultivator bersenjatakan pedang juga tidak akan mengambil tindakan. Namun Penatua Buta Kiri mengikuti Tian Luo dan sudah bertarung. Keduanya memiliki temperamen yang buruk, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan Tian Luo dipukul mundur. Setelah dipaksa kembali, Tian Luo memandang Penatua Buta Kiri dengan kaget, sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu orang tua, kamu benar-benar kuat." Jelas sekali, Tian Luo bukan tandingan Penatua Buta Kiri. Tetapi Tian Luo ini tidak takut, karena dia tahu bahwa Tianxia masih di sana, dan jika mereka berdua bergabung, maka Penatua Buta Kiri ini jelas bukan tandingan mereka berdua. Adapun para kultivator yang bersenjatakan pedang, Tian Luo tidak memperhatikan mereka sama sekali. Para kultivator ini hanya berada di alam kesengsaraan. Namun, anggapan Tian Luo sepenuhnya salah. Para kultivator pengguna pedang ini adalah yang paling menakutkan. Karena mereka sama sekali tidak takut hidup dan mati, mereka tidak punya emosi, hanya kesetiaan. "Kamu adalah anjing dari aliansi penyegel iblis, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini." Setelah mengatakan itu, Penatua Buta Kiri menyerang Tian Luo lagi. Saat Tian Luo menangkis, dia berteriak kepada Tianxia, "Tianxia, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Apakah kamu ingin melihat aku terbunuh?" Tianxia sedikit mengernyit, menatap ke arah kultivator pengguna pedang di sekitarnya, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan melompat. Jika dia tidak membantu Tian Luo pasti akan kalah. Tetapi ketika Tianxia melompat, beberapa kultivator pengguna pedang menghadangnya. "Jangan khawatir, aku akan melawan dua anjing aliansi penyegel iblis ini hari ini sendirian." Penatua Buta Kiri sebenarnya memblokir bantuan dari para kultivator pengguna pedang itu. Atas perintah Penatua Buta Kiri, para kultivator pengguna pedang langsung berhenti dan memperhatikan dengan tenang dari samping. Tianxia dan Tian Luo mulai menyerang Penatua Buta Kiri, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. 2 lawan 1, Penatua Buta Kiri jelas-jelas kalah, dan diguncang oleh cahaya pedang satu demi satu. Kedua bajingan kecil ini masih memiliki beberapa kemampuan, tapi aku orang tua buta tidak takut. Meskipun Penatua Buta Kiri berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak menyerah sama sekali. Dia melihat pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya putih pekat dan menebas ke arah Tian Luo dan Tianxia. Tian Luo dan Tianxia mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa Penatua Buta Kiri jelas-jelas kalah dan berani menyerang. Mereka datang untuk menangkap Dev dan menyelidiki reruntuhannya, tetapi tanpa diduga mereka bertemu dengan orang tua gila dan bersikeras untuk menguntitnya. Tian Luo dan Tianxia juga menjadi marah, lalu mereka bertiga terlibat perkelahian. Kehampaan bergetar, cahaya pedang melonjak, dan seluruh langit di atas Gunung Gelu diselimuti cahaya pedang. Meskipun Penatua Buta Kiri sangat kuat, bagaimanapun juga, 1 lawan 2, dia tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. "Kalian berdua menindas orang tua sepertiku, sangat tidak tahu malu." Meskipun Penatua Buta Kiri berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak memaafkan. "Kamu orang tua, bukankah kamu yang sombong sebelumnya? Kamu ingin mengalahkan kami berdua sendirian. Kenapa kamu bilang kami menindasmu sekarang?" Tian Luo mengejek Penatua Buta Kiri dengan cibiran di wajahnya. "Aku tidak ingin melawanmu. Seperti ini sekarang." Penatua Buta Kiri berkata, dan memerintahkan kepada para kultivator pengguna pedang, "Berhentilah mengawasi, dan ambil tindakan. Aku harus membunuh dua bajingan kecil ini." Setelah menerima perintah tersebut, beberapa kultivator pengguna pedang langsung melompat dan mengepung Tian Luo dan Tianxia. "Orang tua, mereka hanyalah beberapa kultivator muda di alam kesengsaraan. Apakah kamu meminta mereka untuk mati?" Tian Luo sama sekali tidak takut pada para kultivator pengguna pedang itu. Penatua Buta Kiri mengangkat sudut mulutnya, "Anak bodoh, kamu akan tahu betapa kuatnya para kultivator alam kesengsaraan ini nanti." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke depan, dan para kultivator pengguna pedang juga bergegas ke depan. Pada saat ini, ekspresi Tian Luo tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa serangan yang dilancarkan oleh para kultivator pengguna pedang ini memiliki niat pedang yang tak tertandingi, dan kekuatan yang mereka keluarkan tidak lebih buruk dari kekuatan alam Mahayana. Perkelahian dimulai lagi, sementara itu di medan perang para dewa dan iblis. Dev muncul di tempat terpencil bersama Ji Yun dan Su Qingxiu.
Su Qingxiu melihat pemandangan di depannya dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti itu. Dia melakukan perjalanan ke seluruh wilayah timur, tapi tempat ini jelas bukan milik tempat manapun di wilayah timur. Dev dan Ji Yun jauh lebih tenang. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mengetahui semuanya, jadi tidak ada yang mengejutkan. Medan perang antara dewa dan iblis terlihat sangat sunyi. Bahkan lebih sunyi daripada wilayah timur. Apakah ada harta karun di tempat seperti itu? Su Qingxiu bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada yang tahu apakah ada harta karun itu. Itu semua tergantung keberuntungan. Mungkin harta itu tidak ditemukan dan nyawaku tertinggal di sini. Dev berkata dengan tenang. Su Qingxiu terkejut, apakah di sini masih ada bahaya seperti itu? Kamu tidak perlu terlalu takut. Mungkin juga tidak ada bahaya sama sekali. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ji Yun dan Su Qingxiu mengikuti di belakang, menginjak tanah tandus, meninggalkan serangkaian jejak kaki. Jelas belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang mulai memasuki pintu masuk gua mungkin dikirim ke tempat lain di medan perang para dewa dan iblis. Lagi pula, teleportasi semacam ini dari pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis adalah acak. Dev meledak dalam kesadarannya dan ingin menjelajahi sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang masuk lebih dulu. Namun saat kesadaran Dev muncul, kekuatan misterius tiba-tiba mengalahkan kesadaran Dev dan membuat kepala Dev pusing. Wajah Dev berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya kesadarannya, namun dia dikalahkan dengan mudah. Sungguh kekuatan batasan yang sangat kuat. Medan perang antara dewa dan iblis ini terlihat tidak sederhana. Raja Iblis Awan Merah berbicara. Dia juga merasakan kekuatan besar di lautan kesadaran Dev. Setelah beberapa saat, pikiran Dev berangsur-angsur sadar. Melihat tanah terpencil yang luas, dia tidak tahu apakah dia benar untuk bergegas ke medan perang para dewa dan iblis. Pada saat ini, tidak jauh dari mereka, terdengar suara langkah kaki, diikuti oleh Lin Keting dan tetua buta kanan perlahan datang. Melihat Dev seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu memancarkan kesadaran spiritual dan diserang? Dev tertegun, tapi tidak berbicara. Ada batasan di sini. Kamu tidak dapat menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya, dan kamu tidak dapat meledakkan kekuatan spiritualmu sama sekali. Terbang di udara bahkan lebih mustahil. Lin Keting berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tertekan. Melihat ini, Dev buru-buru mengaktifkan kekuatan lain, termasuk kekuatan naga, kekuatan asal-muasal, dan bahkan kekuatan 3 klan, tapi dia masih tertekan dan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Wajah Dev menjadi sangat jelek. Jika dia menghadapi bahaya saat ini, bukankah dia akan menjadi anak domba yang harus disembelih? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu tahu bahwa medan perang para dewa dan iblis ini memiliki batasan seperti itu? Dev tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya Lin Keting memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Aku baru saja mendengarnya. Lin Keting tersenyum tipis, tapi Dev tidak mempercayainya. Hanya saja Lin Keting tidak mau mengatakannya. Karena dia tidak ingin mengatakannya, Dev tidak bertanya lagi. Di medan perang para dewa dan iblis ini, setiap orang akan menjadi manusia biasa dan harus menggunakan kekuatan paling primitif mereka, jadi sangat kejam di sini. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar, kamu hanyalah orang biasa di sini. Jadi berhati-hatilah, Lin Keting mengingatkan sambil tersenyum. Dev menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, tubuhnya sangat ekspresif, bahkan dengan kekuatan fisik yang paling murni, Dev tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, Dev juga memiliki tinju cahaya suci, yang dapat digunakan tanpa kekuatan sihir apapun, hanya dengan kekuatan fisik. Bagi Dev, batasan semacam ini mungkin merupakan hal yang baik. Wus, 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 saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik, lalu kalajengking pasir sepanjang beberapa meter datang dengan cepat. Ekor kalajengking pasir terangkat tinggi, dan jarum beracun di atasnya memancarkan cahaya dingin. Ketika Ji Yun dan Su Qingxiu melihat ini, mereka buru-buru bergerak ke samping, terutama Su Qingxiu, yang memegang pedang panjang di tangannya dan siap untuk ditusukkan. Tetapi ketika dia mengayunkan pedangnya, dia ingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan mustahil untuk membunuh kalajengking pasir di depannya. Saat ini, keduanya sedikit panik dan terlihat sangat jelek. Dev sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya erat-erat, bersiap untuk memukul kalajengking pasir dengan tinju cahaya suci. Adapun Lin Keting dan Penatua Buta Kanan, mereka tampak tidak takut sama sekali saat menghadapi kalajengking pasir yang mendekat dengan cepat. Tepat ketika kalajengking pasir berada di depannya, Penatua Buta Kanan tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu mengayunkannya dengan keras. Sikat, dengan tebasan pedang, kalajengking pasir langsung terpotong menjadi dua, dan bahkan di tanah pun membentuk jurang yang dalam oleh energi pedang.
Melihat adegan ini, Dev dan yang lainnya terkejut. Mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya? Dev memandang ke arah Penatua buta kanan dan bertanya dengan bingung. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan yang dia gunakan barusan bukanlah kekuatan spiritual, tapi niat pedang. Gadis kecil ini berasal dari sekte 10.000 pedang. Dia juga seharusnya menjadi seorang kultivator pedang dan memiliki niat pedang, kan? Lin Keting memandang Su Qingxiu dan berkata. Wajah Su Qingxiu menjadi sangat malu dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang murid dari sekte 10.000 pedang dan seorang kultivator pedang, tetapi dia tidak memiliki niat pedang, karena hanya beberapa anggota senior dari sekte 10.000 pedang yang telah mengembangkan niat pedang untuk mengambil sesuatu. Niat pedang, pikir Dev dengan suara rendah. Melihat Dev seperti itu, Lin Keting tersenyum dan berkata, untuk menebus kecerobohan bawahanku terhadapmu, aku sudah memberitahumu beberapa batasan di medan perang para dewa dan iblis ini. Apakah kamu dapat bertahan di masa depan dan apakah kamu dapat menemukan harta karun tergantung pada takdirmu sendiri? Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Penatua buta kanan. Dev tidak berbicara, matanya tampak terpaku. Dia terus memikirkan kata, niat pedang. Wus, 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 tiba-tiba, terdengar suara gemerisik lagi di tanah tandus, tapi kali ini jelas lebih berisik. Segera, terlihat lusinan kalajengking pasir bergegas mendekat. Ji Yun dan Su Qingxiu hampir tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Lin Keting dan Penatua buta kanan, yang berbalik untuk pergi, langsung mengubah ekspresi mereka. Dan sikap santai yang baru saja mereka lakukan menghilang dan menjadi sangat serius. Penatua buta kanan memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan pedang itu mulai bergetar tanpa sadar. Lin Keting juga mengambil liontin giok, seolah itu adalah sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan banyaknya kalajengking pasir, tidak ada cara untuk menghadapinya bagi orang yang kehilangan kekuatan spiritualnya. Melihat lusinan kalajengking pasir mendekat dan hendak menusuk mereka dengan jarum beracunnya, Dev tiba-tiba bergerak. Niat pedang, Dev mengucapkan dua kata, lalu menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang ini menembus tubuh kalajengking pasir itu dalam sekejap. Semua kalajengking pasir yang hendak menyerang jatuh satu demi satu. Setelah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh kalajengking pasir, mereka benar-benar bergerak menuju kejauhan, dan akhirnya meledak dalam ledakan di kejauhan. Semua orang memandang Dev dengan tidak percaya. Bahkan Lin Keting, yang hendak pergi, membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Penatua buta kanan membuka mulutnya lebar-lebar dan ekspresinya sangat terkejut. Kamu, apakah kamu juga mengetahui niat pedang? Kata Penatua buta kanan dengan kaget. Mungkin saja, aku baru saja memotongnya dengan santai. Dev juga sedikit bingung, dia sebenarnya tidak yakin apakah yang baru saja dia tunjukkan adalah niat pedang. Bersambung.